memuji Tuhan? Mari kita bangkit berdiri, kita katakan dengan sukacita, kerja buat Tuhan selalu manis. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa. Ayo siapkan hatinya, lipat tangannya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan masih melindungi kami sampai pada hari ini. Kami percaya itu semua adalah berkat perlindungan Tuhan kepada kami. Ya Bapa, kami sudah bernyanyi memuji nama Tuhan. Terimalah pujian kami ya Bapa, dan juga kami nanti akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang memberkati kami melalui firman-Mu, agar kami anak-anak sekolah minggu boleh bertumbuh di dalam iman kami dan semakin yakin kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami mau berdoa buat orang tua kami, papa dan mama kami. Mari Tuhan berkati orang tua kami, berkati pekerjaannya, berkati kesehatannya ya Bapa. Begitu juga dengan kami semua, buat abang, kakak dan adik-adik kami. Tuhan jugalah yang melindungi kami, juga di dalam persekolahan kami ya Bapa. Mari Tuhan yang terus memberkati kami, agar kami juga boleh semakin pintar, dan kami percaya anak-anak Tuhan akan Tuhan berkati. Ya Bapa, kami berdoa juga buat pelayanan di sekolah minggu. Kami berdoa buat Bapak Pendeta kami dan Ibu Pendeta yang ada di gereja kami. Berkati pelayanan mereka ya Bapa. Kami juga berdoa buat semua guru-guru sekolah minggu kami. Mari Tuhan berkati guru-guru sekolah minggu yang ada di gereja kami. Tuhan tambahkan kesehatan buat mereka, di dalam mereka melayani Tuhan melalui anak-anak sekolah minggu. Mari Tuhan berkati pekerjaan dan usaha mereka, dan Tuhan berkati kesehatan mereka, agar mereka juga tetap bisa melayani di sekolah minggu ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa buat situasi saat ini yang masih pandemi ya Bapa. Tuhan, kami berdoa buat orang-orang
yang kami tidak tahu siapapun mereka. Kalau saat ini mereka terpapar ya Bapa, mari Tuhan tolong berikan kesembuhan buat mereka. Dan Tuhan juga yang menjauhkan kami semua dari segala penyakit dan virus yang saat ini masih mewabah ya Tuhan. Kami percaya Tuhan kalau Tuhan melindungi kami dengan Roh Kudus Tuhan yang terus menyertai kami boleh selamat karena perlindungan-Mu. Ya Bapa, biarlah Tuhan yang terus memberkati kami semua anak-anak sekolah minggu. Walaupun kami masih kecil, kami bisa menjadi saksi Tuhan. Terima kasih Bapa, dengarlah doa dan permohonan kami ini. Kami sampaikan melalui Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Adik-adik masih semangat untuk memuji Tuhan? Miss ajak untuk berdiri, mari kita puji Tuhan, rukun cinta satu sama lain. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. 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 Baiklah adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Sarjoni tentang Yesus memanggil muridnya yang pertama. Nah sekarang kita akan mendengarkan lagu pujian kita tentang Yesus memanggil anak-anak sekolah minggu untuk menjadi murid-muridnya. Apakah kita akan menjawab ya? Kita lakukan dengan pujian ini. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia
Mister akan menyampaikan firman Tuhan. Nah, tapi sebelum kita menyampaikan firman Tuhan, apakah adik-adik sudah menyiapkan Alkitabnya? Nah, bagi yang belum mengambil Alkitabnya, saya memberi kesempatan untuk adik-adik untuk segera mengambil Alkitab ya, supaya kita dapat membacanya bersama. Saya kasih kesempatan ya. Sambil menunggu teman-teman yang mengambil Alkitab, saya akan menyapa adik-adik. Halo adik-adik kelas kasih 1, kasih 2, ya, kelas sukacita, kelas damai juga. Wah, pasti adik-adik semuanya bertambah tinggi, bertambah besar ya. Kami guru-gurumu juga di sini rindu ingin bertemu dengan adik-adik. Nah, tapi kita akan menunggu waktu yang tepat untuk dapat beribadah bersama-sama kembali ya. Kita doakan bersama juga supaya pandemi saat ini dapat segera berlalu. Oke, bagi yang sudah mengambil kitabnya ya, yuk duduk kembali. Kita akan mulainya dengan diawali dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan menyertai kami agar kiranya firman Tuhan yang boleh kami dengar dan kami lihat dapat tinggal di hati kami, dan kami juga menjadi anak yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, bagi yang sudah mengambil kitabnya, mari kita buka kitab kita yang terambil dari Matius 4 ayat 19 sampai 22. Saya ulangi ya, Matius 4 ayat 19 sampai 22. Ya, kita baca bersama-sama ya. Oke, kita baca bersama-sama dulu dari Matius berapa tadi adik-adik? Iya, Matius 4 ayat 19 sampai 22. Beginilah firman Tuhan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula 2 orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedius, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Dia. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan kita. Nah, adik-adik, siapa sih ini suka makan ikan? Wah, pasti semua suka makan ikan ya. Bagaimana rasa ikan itu adik-adik? Enak, lezat ya, dan yang paling penting ikan itu bergizi untuk pertumbuhan adik-adik dan untuk meningkatkan pertumbuhan kesehatan adik-adik semuanya. Nah, kalau yang tidak suka makan ikan, ayo kita belajar mulai makan ikan. Kenapa? Ikan itu baik adik-adik untuk kesehatan kita, karena dia membuat kita semakin pintar, karena dia mengandung kandungan minyak omega 3 ya, dan banyak lagi manfaat dari daging ikan ya. Apakah ikannya mau digoreng, mau dikukus ya, atau direbus, nah macam-macam boleh diapain. Tapi sebelum kita memakan ikan itu, dari mana ikan itu berasalnya dan bagaimana cara kita bisa dapat ikannya? Nah, kita membutuhkan jasa para nelayan ya. Jadi penangkap ikan itu namanya sebutannya adalah nelayan. Nah, biasa nelayan itu mengambil ikan di mana? Nah, kalau mama di daerah kita ya, itu biasanya adanya di laut. Jadi mereka itu mengambilnya naik perahu ya, naik sampan, mereka itu ke tengah laut untuk mengambil ikan. Pakai apa sih mengambil ikannya? Nah, mereka mengambilnya itu bukan pakai alat pancing kan, alat pancing yang biasa kita mancing biasa, tapi mereka pakai jala ya, atau kail. Jadi itu jalannya itu sekali lempar itu seperti kelambu lebar. Nah, pada waktu dia lempar, nanti ikannya akan banyak. Nah, jadi kalau adik-adik ingin tahu, nanti coba searching ya, cari bagaimana cara kerja nelayan itu nangkap ikannya.
Nah, bagaimana kok dia nempel kayak jala yang kayak kelambu itu, tapi kok bisa ikannya nempel? Nah, itu pasti ada tekniknya. Nah, hari ini kita akan memiliki tema yaitu namanya penjala manusia. Sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca hari ini yang terambil dari Matius 4 ayat 19 sampai 22, ya. Nah, Yesus ya pada waktu itu dia lagi sedang berjalan di sekitar Danau Galilea. Nah, Danau Galilea itu di mana tepatnya? Danau Galilea itu berada di negara Israel, dan danau ini adalah termasuk danau yang luas, ya. Nah, di sekitar area danau itu banyak pekerjanya adalah seorang nelayan penangkap ikan. Nah, seperti yang tadi saya katakan, mereka itu menangkap ikan kemana? Mereka menangkapnya ke tengah. Nah, kalau kita kan di laut, mereka di danau. Nah di danau itu kan ke tengahnya itu ikannya banyak. Jadi mereka berbondong banyak yang ke tengah-tengah laut, ke tengah danau itu untuk menangkap ikan. Nah, pada waktu suatu ketika Yesus sedang berjalan-jalan di pinggiran pantai Danau Galilea. Nah, pada waktu dia berjalan-jalan itu, dia melihat banyak sekali situ para nelayan yang sedang memperbaiki perahunya, ada yang sedang memperbaiki alat penangkap ikannya, jalannya, ya. Nah, sampai dia melihat ada dua orang, ya, yang bernama Simon Petrus dan Andreas. Jadi pada waktu itu Tuhan Yesus datang dan dia menyapa, "Salam sejahtera bagi kalian." Jadi mereka yang di sapa itu juga menjawab salam. Nah, kemudian Tuhan Yesus mengajak Simon Petrus, "Ikutlah aku untuk menjadi penjala manusia." Wah, Simon Petrus bingung. Wah, penjala manusia gimana caranya? Apa aku pakai jala besar lempar ke orang lain? Wah, kalau kayak gitu pasti marah dong orang kalau orang dilempar jala, ya. Nah, jadi bagaimana cara yang di situ menjadi penjala manusia? Simon Petrus bingung. Kemudian Tuhan Yesus juga berkata untuk mengajak Andreas, saudaranya dari Simon Petrus. Jadi pada waktu itu Tuhan Yesus mengajak murid pertama-tamanya adalah Simon Petrus, lalu kemudian adalah Andreas. Nah, jadi Tuhan Yesus mengajarnya, dan tidak jauh dari tempat dia mengajak Simon Petrus tadi, ketemu lagi ada dua orang bersaudara yang bernama Yakobus dan Yohanes. Nah, begitulah seperti kejadian Simon Petrus dan Andreas, Tuhan Yesus mengajak Yakobus dan Yohanes. Yakobus, Yohanes, ikutlah aku untuk menjadi penjala manusia. Dan luar biasanya, adik-adik, mereka langsung mengikut Tuhan Yesus, meninggalkan perahunya, meninggalkan alat kerjanya. Wah, kenapa mereka bisa ikut? Karena mereka tahu siapa yang mereka ikuti. Karena mereka sudah tahu, sudah banyak mendengar Tuhan Yesus itu adalah guru yang baik. Nah, kita di sekolah pasti mempunyai guru, kan? Nah, pasti ada guru yang kita senangin, ada guru yang kita takuti. Kenapa kita bisa menyukai guru tertentu? Karena mungkin dia menarik cara menyampaikan bahan mata pelajaran. Nah, kemudian kenapa kita takut sama guru? Karena gurunya terlalu dia tegas. Nah, makanya itu semua orang punya ciri khas. Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk menjadi penjala manusia. Nah, dengan cara apa? Dengan menunjukkan inilah ciri khas kita sebagai orang Kristen, penuh dengan namanya kasih. Kita memaafkan orang yang bersalah pada kita. Kita mengampuni orang yang menyakiti kita. Kita juga menolong orang yang kesusahan. Dan kita juga menghormati orang tua kita. Tidak untuk berkata-kata kasar, tidak mengucap kata-kata yang jorok, kotor, wah, atau kata-kata seperti kebun binatang. Jangan, ya adik-adik. Nah,
Jadi arti menjadi penjala manusia adalah panggilan untuk kita semua untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan dengan cara apa? Dengan cara sikap dan perbuatan adik-adik. Bagaimana kita mengajak orang untuk percaya sama Tuhan kalau kita adalah tukang melawan? Bagaimana mengajak orang kalau kita aja orang yang malas-malas untuk berdoa, sekolah minggu digital? Bagaimana kita menjadi contoh bahwa kita adalah anak Tuhan kalau disuruh mandi aja susah, disuruh makan aja susah? Jadi adik-adik, untuk mengajak orang percaya sama Tuhan dengan cara apa? Dari diri kita sendiri. Kita harus berubah, bukan berubah jadi Power Ranger atau Sailor Moon, tapi berubah untuk menjadi lebih baik. Jadi anak yang baik, jadi anak yang pintar, anak yang rajin, dan anak yang bisa diandalkan. Kalau udah melakukan itu semua, pasti semua akan mengikuti adik-adik, mencontoh adik-adik, dan mereka mengatakan, oh ternyata seperti inilah anak sekolah minggu yang baik. Kita semua ingin menjadi anak yang baik, bukan? Sama seperti kita guru sekolah minggu juga, kita juga ingin memberikan terbaik untuk adik-adik. Jadi kita semua juga harus belajar. Kita adalah murid, kita adalah pengajar, kita semua adalah anak-anak Tuhan. Jadi untuk itu, mari kita mengajak teman-teman kita untuk percaya sama Tuhan dengan apa? Dengan cara perlakuan kita kepada orang tua, dengan cara perlakuan kita kepada saudara-saudara kita, dengan cara perlakuan kita kepada teman-teman dan sesamanya. Dan yang paling penting, dengan cara menjaga diri kita sendiri, dengan cara menjaga kesehatan, tidak buang sampah sembarangan. Demikianlah adik-adik, semoga kali ini kita bisa menerapkan firman Tuhan menjadi penjala manusia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami mau belajar Tuhan bagaimana menjadi murid yang baik, dan kami mau untuk menjadi penjala manusia dengan memulai dari diri kami Tuhan, untuk mencontohkan bahwa kami adalah anak Tuhan yang baik. Kami akan taat Tuhan untuk mengikuti apa kata orang tua kami. Kami akan rajin berdoa Tuhan. Kami akan rajin untuk beribadah melalui digital Tuhan. Kami percaya Tuhan menyertai kami. Pimpin adik-adik kami ini Tuhan, dan kami semua Tuhan, urapilah kami dengan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan pengumuman. Yang pertama, tetap jaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi dan tetap memakai masker ketika keluar rumah. Yang kedua, rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan, dan rajin belajar dan selalu memuji Tuhan di dalam hari-harimu. Yang ketiga, untuk menyampaikan persembahan melalui QR Code yang ada di layar berikut ini, atau menitipkannya kepada orang tua ketika ibadah di gereja. Yang keempat, Miss dan Sir mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik yang merayakan ulang tahun di dalam 1 minggu ini. Tuhan Yesus memberkati dan memberikan umur yang panjang kepada kamu semuanya. Yang kelima, untuk tugas akan langsung disampaikan oleh Sir Joni. Dan yang keenam, tetap mengikuti ibadah sekolah minggu melalui channel YouTube Sekolah Minggu GMI Anugerah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, senang sekali Sir Joni bisa bertemu kembali dengan adik-adik. Dan kali ini Sir akan menyampaikan tugas untuk adik-adik sekolah minggu. Nah, kali ini tugas untuk kelas kasih dulu ya. Untuk kelas kasih kita akan membuat pola ikan. Ya, udah tahu ikan kan? Pasti semua makan ikan. Karena ikan itu bergizi dan sehat. Nah, bahan-bahan yang kita perlukan adalah kertas karton, ya, bisa kertas karton bekas dari kotak kue, atau yang penting bagian dalamnya masih bisa kita gambar, kita bentuk polanya ya kertas karton. Kemudian ukurannya terserah adik-adik, mau bikin yang kecil atau besar terserah. Kemudian yang kita siapkan adalah pensil, ya.
kemudian gunting, kemudian pensil warna, bisa pensil warna kayu, cair, ataupun krayon. Dan yang terakhir kita spidol. Oke, cara membuatnya, yuk mari adik-adik menyiapkan kartonnya sesuai dengan ukurannya yang ingin adik-adik buat. Ya, kita akan membuat pola ikan. Nah, kebetulan sudah membuatnya seperti ini, ya. Nah, seperti ini adik-adik, dan nampak ya. Nah, pola ikannya kita bikin sebagus mungkin. Setelah pola ikannya sudah kita buat, ya, kemudian kita siap gunting. Dan di sini kalau untuk kelas adik-adik kelas kasih bisa minta tolong ya kepada orang tua, kepada kakak atau abangnya, atau kepada orang dewasa untuk menggunting, ya. Nah, nanti kalau sudah digunting, nanti hasilnya akan seperti ini, ya. Ini ikannya ya. Nah, jadi ikannya seperti ini. Kemudian yang terakhir kita warnain. Nah, bikin warna yang semenarik mungkin, sebagus mungkin, dan semirip dengan warna asli ikannya. Nah, jadi bisa menggunakan pensil kayu, warna kayu, ya, bisa pakai krayon ataupun pensil warna yang cair, ya. Setelah mewarnai nanti kebetulan sudah membuat contohnya seperti ini. Nah, ini bikin, ya, menggunakan krayon. Jadi terserah adik-adik bagaimana membuatnya, mau pakai pensil warna, mau pakai pewarna yang lain, terserah, yang penting sebagus mungkin. Nah, kemudian setelah sudah selesai, kita bisa tempel ke dinding atau di pintu kamar kita, ya. Nah, bisa pakai double tape ya, double tape atau lem. Nah, nanti ditempel. Nah, jadi bikin tambah menarik lagi, bikin nanti lubang lingkaran sebesar mata uang logam, ya. Biar nanti nampak gelembung seperti gelembung udara. Ikannya sedang menghirup udara juga, ya. Oke, gampang adik-adik ya. Jadi jangan lupa hasilnya difoto, kemudian kirimkan ke nomor WhatsApp yang tersedia di layar, dan akan tunggu paling telat hari Jumat. Oke, itulah tugas untuk kelas kasih kali ini. Oke, selanjutnya tugas untuk kelas sukacita dan damai kali ini bukan ayat hafalan seperti biasanya, tapi kali ini adalah tugas kalian adalah menyebutkan nama lengkap teman-teman kalian, ya. Paling sedikit sebutkan 5 nama temanmu, ya, teman sekolah minggu loh, bukan teman sekolah ya, teman sekolah minggumu, dan sebutkan namanya, kemudian sebutkan sekolahnya di mana. Paling sedikit 5 dan maksimal 10 nama. Jadi ingat ya, fungsinya untuk apa? Supaya kita bisa mengingat selama 1 tahun lebih ini kemana saja teman-teman sekolah minggu kita, ya. Jadi menunggu hasil rekaman adik-adik paling telat hari Jumat. Oke, jangan lupa ya. Jadi dari sekarang hubungi teman-temannya, tanya namanya, sekolahnya di mana untuk dicatat, untuk nanti direkam dan disampaikan kepada sekolah minggu. Oke, gampang bukan? Sampai ketemu lagi di tugas kita berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya anugerah daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang akan memampukan kita untuk tetap dapat menjadi pekabar-pekabar Injil Tuhan dimanapun kita berada, menjadi penjala-penjala manusia dengan tetap berbekal daripada firman Tuhan mulai dari hari ini
besok hingga selama-lamanya. Amin. Shalom Miss dan Sir, di sini saya ingin mengucapkan ayat hafalan Filipi 4 ayat 6 yang berisi, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Terima kasih Miss dan Sir, Tuhan Yesus memberkati. Halo Sir, sekarang dia akan menyebutkan ayat hafalan Kiel dari Filipi 4 ayat 6. Selamat mendengarkan dan menyaksikan. Filipi 4 ayat 6 berbunyi, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Terima kasih sudah mendengarkan. God bless you. Bye-bye. Hai Miss dan Sir, ayat hafalan hari ini Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Terima kasih Miss dan Sir. God bless you. Di sini saya akan mengucapkan Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Terima kasih Miss dan Sir. Bye. God bless you. Halo Miss dan Sir, saya Catherine Borhu mau membacakan ayat hafalan yang terambil dari Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Terima kasih. Shalom. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Mister, nama saya Samuel Mark Aziz Yesida Butar. Saya akan menghafalkan ayat hafalan dari 1 Petrus 5 ayat 7 yang berbunyi, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Amin. Demikianlah ayat hafalan saya pada hari ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Sampai jumpa Miss. Shalom Sir Miss. Salam Miss, salam Sir.
Aurel akan menyebutkan ayat hafalan dari 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Terima kasih Miss Dancer, Tuhan memberkati. Hai Miss Dancer, ayat hafalan hari ini 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Terima kasih Miss Dancer, God bless you. Hai Miss, di sini Princess akan mengucapkan 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Terima kasih Miss, bye. Tuhan Yesus memberkati, God bless you. Shalom Miss, shalom Sir. Abel mau ucapkan ayat hafalan dari 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Salam Miss, salam Sir. Salam Sir. Paro mau menyebutkan ayat hafalan dari 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu padanya sebab ia yang memelihara kamu. Salam Miss, salam Sir. Tuhan berkati. 1 titik 1 Petrus kayak dia kayak kucu kukataya kukaya kukiaku kukata dia kopak dia yang memelihara kukitara kau. Terima kasih. Terima kasih. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Thank you Miss. Bisa ya dong, ayah kodak kopi setuju koyak ayah kucus pak tetapi apabila kau berpuasa kecil kutaraku kucia kukau kasih. Saya di sini mau menyebutkan Matius 6 ayat 17. Tetapi apabila kau berpuasa, minyakilah rambutmu dan cuci mukamu. Thank you Miss.